Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Safadiandra, NPM 2203050025, ingin memaparkan hasil ATS dari mata kuliah Literasi Data, Teknologi, dan Manusia. Literasi data sangat penting bagi seorang guru karena kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan memanfaatkan data dapat memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran. Guru diharapkan memiliki literasi digital yang baik untuk mendukung profesinya sebagai pendidik, agar mampu menghasilkan lulusan yang cerdas dan berwawasan luas dalam dunia yang semakin maju saat ini. Dengan adanya teknologi, membuat perkembangan dunia begitu cepat dan luas di berbagai aspek kehidupan. Guru yang tidak paham literasi digital mungkin akan dengan cepat tertinggal dalam pemahaman mereka tentang perangkat dan aplikasi baru. Selanjutnya, mereka mungkin tidak dapat menyediakan panduan atau dukungan yang diperlukan kepada anak dalam memahami dan menggunakan teknologi terbaru. Ini dapat menghambat kemajuan pendidikan anak dan mengurangi keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Guru yang memiliki literasi digital akan lebih mampu menghadapi tantangan dengan baik. Mereka akan dapat memahami dan menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan alat-alat teknologi yang relevan dalam proses pembelajaran. Literasi digital memungkinkan guru untuk berpartisipasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkannya secara efektif dalam pendidikan. Menghadapi tantangan teknologi dalam pendidikan membutuhkan sikap terbuka, kemauan untuk belajar dan adaptasi dengan mengintegrasikan teknologi dengan baik. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar bagi anak-anak menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif. Selain pada tataran aspek kognitif, membangun pemahaman akan keberadaan media digital, perlu dilakukan pula upaya pemanfaat media digital secara praktis ke arah yang positif. Guru dapat menggunakan kreativitas dan berlimpahnya platform pengolahan media seperti perangkat lunak desain grafis, pemrograman, atau simulasi untuk menghadirkan konten yang lebih variatif, mendalam, dan relevan dalam pengajaran. Beberapa jenis sumber daya digital yang variatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti penggunaan animasi dalam presentasi, video pendidikan, simulasi, virtual reality atau VR, augmented reality AR, dan platform pembelajaran online untuk memperkaya pengalaman belajar anak. Melalui proyek-proyek berbasis teknologi, siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi sambil menerapkan konsep-konsep akademik dalam konteks nyata. Alasan mengapa literasi data sangat penting bagi guru yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan literasi data, seorang guru dapat mengakses dan menganalisis hasil belajar siswa seperti nilai ujian, tugas, atau partisipasi kelas. Informasi ini membantu guru dalam mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai metode pengajaran yang harus diterapkan, materi yang perlu lebih banyak diajarkan, atau area mana yang membutuhkan perhatian lebih. Yang kedua, membantu personalisasi pembelajaran. Data memungkinkan guru untuk lebih memahami kebutuhan dan kekuatan setiap siswa. Misalnya, berdasarkan hasil belajar, guru bisa mengetahui apakah ada siswa yang membutuhkan pendekatan khusus atau sebaliknya, siswa yang sudah memahami materi dan dapat diberikan tantangan lebih lanjut. Dengan demikian, pembelajaran bisa dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang selanjutnya, memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Guru dapat menggunakan data untuk memantau kemajuan siswa secara terus-menerus. Dengan melihat tren atau pola dalam hasil belajar, guru bisa lebih cepat menangani masalah yang dihadapi siswa.
Misalnya, kesulitan belajar di suatu area dan membutuhkan intervensi yang diperlukan sebelum masalah tersebut memburuk. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan orang tua. Literasi data juga memungkinkan guru untuk berkomunikasi dengan orang tua secara lebih efektif mengenai perkembangan anak mereka. Guru dapat menggunakan data yang relevan untuk memberikan laporan yang lebih terukur dan jelas kepada orang tua, sehingga orang tua dapat bekerja sama dengan guru dalam mendukung pembelajaran anak di rumah. Evaluasi efektivitas pengajaran. Data juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana metode pengajaran yang diterapkan efektif. Misalnya, jika sebagian besar siswa tidak mencapai hasil yang diharapkan, guru dapat mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan dan melakukan perubahan atau eksperimen dengan strategi baru berdasarkan temuan data tersebut. Selanjutnya, mendukung pengembangan profesional. Dengan menguasai literasi data, guru dapat lebih mudah terlibat dalam pengembangan profesional dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar. Guru bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dalam pengajaran dan menggunakan data untuk meningkatkan keterampilan serta strategi yang lebih efektif. Dalam konteks pembelajaran abad 21, di mana teknologi berkembang pesat dan dunia semakin terhubung, guru memang dituntut untuk melek data. Melek data dalam hal ini berarti kemampuan untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi diri guru itu sendiri. Pembelajaran abad 21 menuntut guru untuk tidak hanya mengajar menggunakan metode tradisional, tetapi juga untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan data untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran abad 21 menekankan pada pendekatan yang lebih profesional dan berbasis pada kebutuhan siswa. Data yang relevan seperti hasil tes, kehadiran, tugas, dan keterlibatan kelas dalam membantu guru memahami tingkat kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Dengan menggunakan data tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai dan memberikan intervensi yang tepat pada siswa yang memerlukannya. Sebagai contoh, seorang guru menggunakan platform pembelajaran digital yang memberikan laporan otomatis mengenai kemajuan siswa dalam menyelesaikan kuis atau tugas. Jika seorang siswa seringkali gagal dalam konsep tertentu, guru dapat memberikan penjelasan tambahan atau tugas remedial untuk membantu siswa tersebut memahami materi yang lebih baik. Berikut bisa kita lihat rekap data pretest literasi data kelas 4 SD Maju Lancar. Terdapat 35 siswa, 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Rata-rata dari nilai pretest ini adalah 42,86. Selanjutnya, rekap data post-tes literasi data siswa kelas 4 SD Maju Lancar. Total dari seluruh siswa adalah 35, siswa laki-laki 15, dan siswa perempuan 20. Rata-rata dari nilai pretest ini adalah 78,43. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data tersebut adalah peningkatan rata-rata 36,57 poin, menunjukkan adanya dampak signifikan dari proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan terbesar terjadi pada siswa perempuan, khususnya siswa dengan skor pretest tinggi seperti Kiana,
Vina, Zita, dan Eva yang meraih skor post-test hampir sempurna di atas 90. Ketiga, siswa laki-laki, walaupun rata-rata meningkat, memiliki skor yang cenderung lebih rendah dibandingkan perempuan pada post-test. Penafsiran data dari hasil analisis adalah efektivitas program pembelajaran. Peningkatan skor pada seluruh siswa menunjukkan bahwa program pembelajaran literasi data yang diterapkan berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam setiap aspek literasi data. Perbedaan gender, siswa perempuan cenderung menunjukkan hasil post-test yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan respon belajar terhadap metode yang diterapkan. Ketiga, kebutuhan pendampingan lebih intensif. Beberapa siswa, khususnya laki-laki seperti Faisal dan Nando, membutuhkan pendampingan tambahan karena skor mereka masih di bawah rata-rata kelompok. Rekomendasi keputusan: optimalisasi metode pembelajaran, mempertahankan metode yang digunakan sambil mengevaluasi dan meningkatkan pendekatan untuk siswa dengan hasil pretest dan posttest rendah. Pengelompokan belajar, membuat kelompok belajar yang heterogen dengan mengombinasikan siswa berkemampuan tinggi dan rendah untuk memaksimalkan transfer ilmu di antara siswa. Pendekatan individual, memberikan bimbingan khusus kepada siswa laki-laki dengan skor rendah, misalnya Faisal dan Nando, untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Di sini saya akan membacakan hasil pretest dan posttest. Pemahaman literasi data dengan pretest 8,4 dan pemahaman literasi data posttest adalah 15,8. Kemampuan mengumpulkan data pretest 7,8 dan kemampuan mengumpulkan data posttest 15,1. Selanjutnya, kemampuan mengolah data pretest 8,1 dan kemampuan mengolah data posttest 15,3. Selanjutnya, kemampuan menganalisis data pretest 8,4 dan kemampuan menganalisis data posttest 15,7. Selanjutnya, kemampuan menggunakan data pretest 8,6 dan kemampuan menggunakan data posttest 15,6. Selanjutnya saya akan membacakan siswa dengan hasil dan posttestnya. Ahmad mendapatkan hasil pretest 40 dan posttest 75. Sedangkan Budi mendapatkan pretest 43 dan posttest 80. Lalu Chandra mendapatkan pretest 38 dan posttest 72. Selanjutnya Dimas mendapatkan nilai pretest 35 dan posttest 66. Selanjutnya Eka mendapatkan nilai pretest 42 dan posttest 79. Selanjutnya Faisal mendapatkan nilai pretest 32 dan posttest 62. Gita pretest 40 dan posttest 72. Hadi pretest 35 dan posttest 68. Iqbal pretest 35 dan posttest 66. Joko pretest 42 dan posttest 78. Kiki pretest 38 dan posttest 70. Leo pretest 45 dan posttest 81. Mario
Pritas 45 dan Postes 83. Nando, Pritas 40 dan Postes 72. Oki, Pritas 36 dan Postes 66. Putri, Pritas 77 dan Postes 90. Kiana, Pritas 49 dan Postes 96. Rina, Pritas 45 dan Postes 87. Siti, Pritas 40 dan Postes 78. Tika, Pritas 45 dan Postes 81. Uli, Pritas 48 dan Postes 75. Vina, Pritas 49 dan Postes 91. Wulan, Pritas 40 dan Postes 85. Sina, Pritas 43 dan Postes 80. Yanti, Pritas 45 dan Postes 86. Zita, Pritas 48 dan Postes 94. Amira, Pritas 43 dan Postes 80. Bella, Pritas 40 dan Postes 75. Cindy, Pritas 45 dan Postes 85. Dina, Pritas 48 dan Postes 94. Eva, Pritas 49 dan Postes 95. Fani, Pritas 40 dan Postes 75. Gina, Pritas 43 dan Postes 85. Hani, 45 dan Postes 85. Indah, Pritas 48 dan Postes 93. Jadi hasil rata-rata Pritas adalah 42 dan hasil rata-rata dari Postes adalah 80. Sekian pemaparan dari hasil analisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.